Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Firman Tuhan menyapa kehidupan kita pada hari ini, tertulis dalam Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau memeras sesama manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Dalam bahasa Batak dikatakan, dang jadi rupa ommu dongammu, manang dobo ommu ugasanna, jaladang jadi pogo ommu upani halak pangula, pola sahat rodi manogot. Sampai di sana firman Tuhan. Keseluruhan perikop dalam Imamat pasal yang ke-19 ini berbicara tentang kekudusan hidup. Apa itu kekudusan hidup? Kekudusan hidup bisa diartikan bahwa kita menjalani kehidupan ini dengan taat pada firman Tuhan. Mengapa kita perlu menjaga kekudusan hidup kita? Karena Allah yang menciptakan kita adalah kudus. Dan Allah sendiri juga memerintahkan kepada umat Israel melalui Musa untuk hidup kudus. Firman Tuhan hari ini menjelaskan bahagian dari menikmati kekudusan hidup dalam hal kebersamaan dengan orang lain. Kita diberi gambaran beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini sebagai bentuk kepedulian kita kepada sesama. Menurut perikop ini, yang pertama, kepedulian kita kepada sesama, hasil panen harus disisahkan pada ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10 untuk juga bisa dinikmati oleh orang miskin atau orang yang tak punya. Tapi kemudian juga ada berupa peringatan atau larangan, diantaranya ayat 11, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan berdusta ke sesama. Dan ayat yang ke-12, jangan bersumpah demi nama Tuhan. Serta ayat ke-13, nats hari ini, jangan memeras dan merampas sesama. Saudara, memeras sesama manusia adalah tindakan pidana yang bisa dijerat hukum. Memeras sesama manusia adalah tindakan yang tidak manusiawi dan tidak dikehendaki Tuhan. Sikap seperti ini sudah dilarang dalam hukum keimaman Yahudi. Hukum keimaman tentang keadilan ini sudah berlaku di tengah-tengah orang Israel sejak dahulu. Rupanya sering terjadi bahwa ada orang yang menahan upah pekerja harian yang bekerja untuk sehari dan baru dibayarkan kemudian esok atau lusanya. Sehingga dengan demikian nafkahnya tertunda 1 hari. Karena mereka yang bekerja harian sangat tergantung pada penghasilannya hari itu juga. Nats ini adalah sapaan bagi kita untuk menjadi sahabat bagi sesama. Banyak sekali terjadi ada orang yang tidak punya hati nurani, mempermainkan hak orang lain. Mereka merampas atau memeras hidup orang lain demi keuntungan dirinya sendiri. Mereka bahkan mengisap darah orang lain demi kelangsungan hidup mereka.
Janganlah memerah sesama manusia, sebab mereka juga berharga di mata Tuhan. Maka apa yang berharga bagi Tuhan, kita juga harus menghargainya. Bukan sebaliknya, apa yang tidak berkenan kepada Tuhan kadang-kadang begitu berharga bagi kita. Ini tentu semacam kesadaran dari kita bersama untuk memperhatikan sesama manusia, atau dengan kata lain, kita harus peduli kepada sesama kita manusia. Jika ini dimulai dari lingkungan kita dan rumah kita, yaitu pendidikan kepada anak-anak kita, maka ini tentu akan sangat berharga bagi mereka di kemudian hari. Orang-orang yang kena tindas dan diperas, hidupnya berseru kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan pun membalas tindakan kekejian itu bagi para pelakunya. Darah Habel yang tertumpah di bumi itu kemungkinan berseru-seru kepada Tuhan Allah, dan Tuhan mendengarnya. Tuhan sendiri akan menjadi pembela mereka, dan Dia akan menuntut kepada setiap orang yang menindas dan menganiaya sesamanya. Ingat, kasihilah sesamamu, bantulah sesamamu. Mari kita berbagi dengan orang sekitar kita, karena Tuhan memberkati kita juga supaya kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita yang layak menerima atau mendapat bantuan. Mari berikan kesempatan atau sediakan kesempatan bagi sama kita, bagi orang lain untuk bisa mengembangkan talenta ataupun bakat yang mereka miliki, juga dalam rangka mengembangkan kehidupan mereka. Mari tingkatkan juga ekonomi sesamamu agar semua bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita dengan sukacita memberikan hak-hak dari orang yang bekerja pada kita, karena dengan demikian kita sudah menjaga kekudusan hidup kita. Ingat, jangan tahan upah seseorang, jangan ambil bagian seseorang, berilah itu bagi orang lain. Karena itu, hindarilah sikap hidup memeras orang lain, tetapi jadikanlah mereka menjadi sahabat bagi kita, agar kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati aktivitasmu hari ini, dan Tuhan juga menjaga serta menyertai hidupmu. Amin.